Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan, Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat hari ini. Pagi ini kami ada di dalam Tuhan Sepekan. Di bulan ini kami melihat tangan-Mu Tuhan merendah hidup kami. Bahkan dari hari pertama, kedua, ketiga, dan sampai hari ini Tuhan Kau peliharakan kami untuk kami banyak mendengar, banyak masukan, banyak hal tuntunan-tuntunan yang Kau berikan. Ajar kami untuk fokus dengan hidup kami supaya nama-Mu dipermuliakan, supaya kami maksimal dalam hidup ini. Terima kasih banyak, bicara buat kami, urapi hamba-Mu yang terbatas, urapi dengan cara dan kuasa-Mu yang tak terbatas. Urapi setiap kami mendengar firman, mengerti dan melakukannya. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus, semua kita yang sukacita menyambut tuntunan hari ini katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saya menyambut kita semua sekali lagi, shalom. Selamat pagi. Jangan lupa hari ini hari apa? Hari kenaikan Tuhan Yesus. 2000 tahun lalu Tuhan Yesus naik ke surga dan menyiapkan satu namanya tongkat estafet buat kita. Haleluya. Oke, kita masih tetap dalam tuntunan sepekan. Tentu hari ini saya ingatkan jangan sampai tidak. Berarti harus ke gereja, ibadah di jam-jam yang sudah ada. Pagi ada, siang ada, sore ada, malam ada. Gak ada alasan kita jalan-jalan boleh, tapi jangan lupa ibadah mesti. Amin. Oke, hari ini kita membahas lanjutan dari yang 6 hari ini, basic dari atau tools dasar ya, basic tools dari bagaimana kita bisa melampaui keterbatasan kita. Kita udah belajar banyak ya, walaupun saya tahu itu belum apa-apa, baru pembukaan. Kita harus menggali terus, terutama mempraktekkan. Yang mau katakan amin. Nah, hari ini hal penting dalam hidup manusia adalah bagaimana mengelola jiwa. Nah, terus yang berikutnya adalah mengelola jiwa. Apa tuh maksudnya mengelola jiwa? Mentransformasi jiwa kita. Kenapa? Karena di dalam trikotomi manusia, tubuh, jiwa, dan roh, kalau jiwa tidak dapat kita kendalikan dan usahakan, maka udah hancur hidup ini. Kenapa begitu? Karena kita berkata roh penurut, daging lemah. Nggak ada yang kuat, nggak ada yang solid, nggak ada. Nah, manusia itu digambarkan sebagai citra diri Allah karena di dalamnya ada jiwa yang dalamnya terkandung apa? Pikiran, perasaan, dan kemauan. Nah, 3 ini nih yang ada di dalam keilahian Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ini juga ada dalam manusia. Nah, di 3 ini kita harus berjuang. Memang nih gak gampang ya. Kalau dunia sekuler menyebutnya kecerdasan emosi atau emotional quotient. Di situ terkandung semua elemen-elemen jiwa ya. Segala hasrat ya, segala emosi ya, dan itu semua berkaitan. Oke, kita mau kembali ke sini. Saya dari sudut pandang teosentris tentunya harus Christian teosentris, berarti kita harus melihatnya bagaimana Tuhan suruh kita menjaga hati katanya ya. Ya, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, dan sana terpancar kehidupan. Dan mata adalah pelita tubuh. Jika matamu gelap, maka gelap seluruh tubuhmu. Karena apa yang dilihat itu akan masuk ke dalam hati ya. Kata pepatah apa tuh? Dari mata turun ke hati. Makanya itu jiwa kita ini sangat rentan. Gini, orang capek
kerja ya ibu-ibu dari pagi, sore, siang, sore, malam kerja, pagi masak sarapan, cuci baju, kalau nyuci baju ya kadang ada asisten rumah tangga ya. Terus harus ada yang ke kantor, ada yang bekerja lagi di rumah, ntar masak buat siang, lalu menyiapkan Rizka, ini kok istri kayak pembantu ya. Ya, jadi kayak gitu, jadi kegiatannya padat sekali. Dan waktu sore dia bilang, aduh capek ya. Nah waktu dia ngomong capek itu sebenarnya melempar kelelahan di badan itu ke dalam perasaan. Nah manusia tuh paling apa ya, kita nih manusia nih paling membebani pikiran dan perasaan kita tuh dari semua yang kita ketemu orang, ngomong sama orang, respon gak bagus, didengarnya kita difitnah, lalu apa? Sakitnya di sini nih, sakitnya di sini katanya gitu ya, sakitnya di hati. Padahal yang dengar siapa? Kuping, telinga, yang lihat apa? Mata. Tapi yang selalu jadi tumpuan tempat pelampiasannya adalah hati. Makanya banyak rumah sakit, ada rumah sakit jiwa. Karena itu bebannya ada di situ. Nah, saya menggambarkan kalau kita punya perasaan, pikiran, dan kemauan adalah seperti prosesor. Saya bukan orang komputer ya, tapi sempat saya tanya teman-teman di IT ya, di komputer saya tanya, ini nih apa ini? Oh, ini prosesor Pak. Ada ya kalau di apa namanya di Windows kan ada Pentium, ada apa gitu ya, berapa gitu ya. Itu prosesornya ini kemampuannya kecepatan ini sekian giga. Nah lain dari memori Pak. Kalau memori itu tempat kita nyimpen semua apa yang sudah dikerjakan, ditaruh di situ. Ada juga aplikasinya ditaruh di situ, file-filenya di situ, ya semuanya di situ. Tetapi yang prosesor ini harus dijaga nih supaya tetap clean and clear. Maksudnya clean and clear Pak, jangan pernah simpen memorinya di dalam prosesor. Waktu dipakai ya ditaruh di situ, tapi sudah nggak dipakai balikin lagi ke tempatnya awal. Kalau handphone tuh ada tuh, kalau kita kan buka banyak aplikasi tuh lupa nutup kan, nah itu bisa membebani. Nah berapa banyak kita membuat prosesor hidup kita yaitu jiwa kita ini terbebani. Buktinya gini, nggak heran saya pribadi pernah dan beberapa kali merasakan terpengaruh karena keadaan ya, misalnya lagi bener-bener apa ya padat gitu ya, aduh ini bikin ulah nih gini-gini, tiba-tiba orang yang nggak jelas urusannya, nggak ada urusan sama ini, tiba-tiba kena semprot sama saya karena perasaan masih di sono padahal saya udah di sini. Ngerti maksudnya? Perasaan saya masih di sana padahal saya sudah di sini. Jadi perasaannya di sana tadi yang ruwet tadi itu kebawa ke sini. Itu namanya gangguan pada mental. Ya, walaupun nggak parah banget ya, tapi itu udah menjurus. Maksudnya gini, kalau saya belajar tentang konseling, salah satu penyakit terbesar manusia adalah tidak bisa menempatkan waktu di mana dan untuk apa. Nah, ulangi ya, tidak dapat memisahkan, membedakan, menempatkan waktu di mana dan untuk apa. Karena manusia itu akan selalu dalam prinsip kayak Alkitab keluar dan masuk. Makanya Tuhan Yesus berkata, diberkatilah engkau pada waktu engkau masuk, dan diberkatilah engkau pada waktu engkau keluar. Karena hidup ini kan keluar dan masuk. Ya, keluar dari rumah, masuk kendaraan. Keluar dari kendaraan, masuk ke mall. Keluar dari mall, masuk kendaraan. Keluar dari kendaraan, masuk rumah lagi. Atau seterusnya, ke sekolah, ke ini. Keluar masuk. Artinya gini, Tuhan menjanjikan berkat atau kebahagiaan dimanapun engkau berada. Tetapi masalahnya, kita seringkali menabrak semua waktu. Di mana, kapan, dengan keadaan bagaimana, itu kadang-kadang kita tabrakan. Nah, coba saya menjelaskan ini lebih sederhana lagi supaya Bapak Ibu, teman-teman semuanya menyadari betapa pelajaran atau tuntunan hari sangat penting. Perasaan lelah di dalam pikiran kita itu sebenarnya dampaknya dari apa yang dilihat, apa yang didengar, dan apa yang dirasakan secara fisik. Tapi tempat untuk melampiaskannya, tempat untuk menjadi tumpuannya, talanannya itu selalu jiwa. Kalau begitu caranya benar firman berkata, Tuhan Yesus berkata begini, marilah kepadaku kamu semua yang letih, lesu, berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan. Itu panggilan yang sangat profetis dan panggilan yang sangat dahsyat buat saudara dan saya yang sedang mengalami keberatan-keberatan hati. Ya,
Saya bilang begini, kenapa setiap kita nggak ada yang imun, siapapun orangnya, hamba Tuhan, mau pekerja, mau jadi bos, mau jadi anak buah, sama aja, hanya beda intensitasnya aja. Nah, coba saya ajak saudara memulai dari pikiran, perasaan, kehendak. Kita mulai masuk dalam satu kata emotional question. Biasanya orang terjadi masalah pada saat dia tadi nggak menemukan tempat di mana dengan bagaimana harus merespon. Nah, ada sebuah buku nih, saya pernah membaca, ada ruang ketiga. Ada ruang ke-1, ada ruang kedua, dan ada ruang ketiga. Nah, satu buku itu pernah saya baca, saya nggak ingat judulnya, tapi di situ penulisnya menuliskan bahwa manusia itu akan beralih dari satu ruang ke ruang berikutnya. Tadi seperti yang kita bilang tadi, masuk dan keluar gitu ya. Tapi di antara 1 dan 2, ada satu ruang ketiga. Di antara 1 dan 2 itu yang harusnya kita menjadikan jeda, lepaskan beban di 1 untuk siap masuk ke ruang kedua. Contoh, misalnya baru pulang kantor mau ke rumah. Tadi dari kantor ada sedikit belum menemu nih, ada orang audit misalnya sudah di akuntansi ya, misalnya finance atau apa, nggak ketemu nih, aduh sudah ngumut segala macam, sampai selesai jam 5 belum ketemu, dan kita mesti pulang karena memang udah waktu malam pulang. Nah, waktu saudara mau pulang ke rumah, apakah masalah di kantor itu dibawa pulang sampai ketemu anak mau bercanda malah dimarah? Nggak tahu, bapak lagi pusing. Loh, yang pusingnya kan di mana? Ini kan di rumah. Pusing bapak di kantor, tapi bapak di kantor tuh cari duit untuk kamu. Udah nyambung semua tuh, udah kayak petasan renceng tuh, semua dibahas. Nah, itu bahaya. Itu bahaya. Makanya saya melatih diri saya dulu untuk bisa membedakan kapan saya bisa melepaskan beban itu. Pada saat saya menyelesaikan jam 5, teng gitu ya, masuk mobil, saya coba tenangin, mata dipejamkan. Ini sih bukannya mantra atau sesuatu yang harus begini, tapi kalau saya cerita. Jadi mata saya pejamin, saya tahan banyak. Kalau kita orang Kristen kan saya tambahkan dengan kata haleluya. Wah, nikmati coba tahan banyak. Lepas pelan-pelan. Ini sih nggak bisa nih, kayak pagi-pagi pada belum sarapan. Coba tarik nafas panjang, lepas pelan-pelan. Haleluya. Maka itu dengan sendirinya Roh Kudus itu Allah yang bela kita itu akan membuat itu jadi semacam pengalih sambil memberikan pemahaman kepada jiwa. Tadi kan lagi confused ya, lagi kacau nih, belum ketemu nih, misalnya contohnya kasusnya tadi ya, belum ketemu nih, tapi kasih pengertian. Oke, kamu belum ketemu, nanti besok kita lanjutkan. Kadang kita omong sama jiwa kita, karena jiwa kita ini jiwa patriotik kan, jiwa militan kan, nggak mau berhenti sebelum selesai. Kayak kayak semboyan pemadam kebakaran, pantang pulang sebelum padam. Tapi kan ini kan waktunya pulang, nggak bisa, emang kebakaran, ini kan bukan. Nah, waktu saya masih, aduh gimana ya, saya bilang, hari ini kamu udah selesai. Kesusahan sehari cukuplah buat sehari. Esok ada kesusahan sendiri. Kamu perlu tenaga untuk itu. Kenapa? Kok kesusahan? Karena hari-hari ini adalah hari-hari membentuk mental kita. Pada diri kita ajak ngomong. Nanti kita belajar ya. Self-talk namanya. Kita bicara pada diri kita. Kita belajar. Nah, saya ajak ngomong diri ini supaya saya bisa memahami self-talk ini. Ngomong sama diri saya. Ya kamu udah maksimal, memang belum ketemu, enggak apa-apa. Yang penting waktunya nanti selesai kok. Lagi pula kalau dibawa pulang, kamu juga nggak akan selesai kok. Yang ada malah orang rumah atau siapa yang ketemu kamu, lihat kamu tambah jelek. Kasih tahu begitu supaya dia sadar. Dia jelek kalau banyak mikir yang nggak perlu dipikir, waktunya nggak pas. Kasih pengertian, apakah kalau kamu ngomel-ngomel atau bawa pulang akan beres? Enggak juga. Jadi jiwa ini mesti dikasih tahu. Makanya waktu kita pulang, sisi waktu untuk berdoa. Masuk pagi berdoa, pulang kerja berdoa. Walaupun sih nggak perlu doa syafaat, Nusantara lah didoain, pemimpin didoain, nggak perlu juga. Taruh tangan di dada, bilang terima kasih Tuhan hari ini. Saya sudah lewati 1 hari lagi. Saya sering ngomong gitu, 1 hari lagi. Ebenezer, sampai di sini masih Tuhan tolong aku, terima kasih Tuhan. Hidup ini anugerah. Taruh di dada bilang,
Hai jiwaku tenanglah, bersukacitalah karena kamu masuk masa perhentian. Apa tuh? Berbahagia. Pulang ke rumah dengan muka ceria. Jangan pikirin lagi hal kantor. Haleluya. Nah, gitu. Pak, gimana? Kadang-kadang di rumah mah ya tetap ditelepon sama bos. Ya jawablah. Ditelepon diangkat. Jawabnya gimana? Bos, gimana bos? Ada yang bisa saya bantu misalnya gitu. Oh iya, baik bos, nanti besok saya urus ya bos. Kasih tahu, besok saya urus. Jangan ngurusin saat itu juga. Makanya saya saran teman-teman nih, khususnya banyak teman-teman yang suka bawa pulang kerjaan, boleh sekali-sekali, tapi jangan tiap malam. Nanti kita punya waktu untuk istirahatnya kurang. Waktu kita kurang istirahat, maka jiwa kita juga kena juga. Lelah beneran. Makanya biasakan, lakukanlah maksimal di jamnya. Haleluya. Nah, saya ingin ajak Bapak Ibu Saudara, teman-teman semua, ayo sekarang kita masuk pada saat kita mau pulang nih, contoh tadi ya. Maka waktu saya ketemu siapapun di jalan, enggak dibawa ke jalan. Saya pernah satu kali ada crash di jalan ya. Lalu kenapa disundul gitu ya? Kenapa? Waktu dulu udah lama banget, tahun 2000 berapa sebelum pandemi itu. Lalu dia bilang, saya banyak pikiran pak. Saya tanya, pikirin apa pak? Aduh kerjaan saya lupa topiknya persis. Tapi dia cerita, ya saya percaya dia lah, mas saya nggak percaya dia ngomong gitu. Ya lain kali janganlah, waktu jalan fokus dengan jalan, karena membahayakan dirimu dan orang lain. Cerita dia, ternyata ada banyak orang bisa masalah. Nah, pada waktu saya baru bicara tentang antar ruang ya, kita baru bicara tentang mengelola jiwa untuk menempatkan diri di antar ruang. Yang kedua, kita mengelola jiwa untuk merespon apa yang kita lihat dan kita dengar dan kita rasa. Jadi ada 3 ruang masuk untuk jiwa bisa luka, bisa bahagia atau tidak. Ini adalah ruang dari mata, telinga, dan kulit, perasaan. Nah, itu 3 itu tuh bisa menjadikan kita kemampuan kita jadi turun gitu ya. Nah, saya percaya nih, waktu kita memikirkan apa yang dilihat, apa yang didengar, dan apa yang dirasa, itu kita kasih nilai, misalnya negatif. Yang negatif naruhnya di mana? Nih di sini, di hati kita, di jiwa kita. Nah, contoh-contoh nih, kalau kita misalnya, kenapa Tuhan berkata, Tuhan memberkati orang yang dikasihnya pada waktu dia tidur. Karena waktu tidur itu orang itu melepaskan kemampuan seluruhnya, menyerahkanlah bahasanya gitu. Mana ada orang tidur bisa ngelawan kan gitu. Kalau tidur masih bisa ngelawan, berarti bukan tidur, itu tidur ayam namanya. Nah, jadi kalau gitu, apa yang saudara lihat, apa yang saudara dengar, apa yang saudara rasa, itu harus diperhatiin nih. Jiwa kita nih jangan dirusak, diracunin dengan apa yang dilihat, apa yang didengar, dan apa yang dirasa yang nggak penting. Misalnya contoh tadi, kalau kita ngomong tentang yang nggak penting ini, misalnya melihat film porno, gitu kan, atau film-film kekerasan lah, game kekerasan. Ya kan Pak, itu cuma hiburan. Dengar, kalau kamu terus diisi, dengar lagu-lagu yang keras, film-film yang porno, itu mental kita yang rusak, jiwa kita rusak. Nah, itu salah satunya. Mendengar juga sama tuh. Orang suka gosip, suka aku tuh, saya sering juga beberapa kali suka YouTube short, TikTok ya. Orang menghujat orang lain, menghina, memfitnah, entah benar entah salah, udah kayaknya bener aja dia. Saya tuh bilang, saya nggak demen. Roh ini kayaknya nolak gitu, karena Roh Kudus ajarin. Yang kayak gitu dibuangnya, ditinggalin. Kalau boleh pilih, jangan ada muncul di beranda kita tuh kayak gitu-gitu tuh. Kenapa? Itu kan merusak mental kita. Biasa dengan orang yang komplain, ngomongin orang di medsos, jangankan itu di gereja atau di komunitas, kalau ada orang yang model begitu, buruan sudah bergeser, jangan dekat-dekat, atau paling tidak ingetin, jangan gitu ya. Nah, kayaknya udah kelamaan nih kita bicara hari ini. Saya ingin sambung ya, karena besok hari Jumat tentunya ya, saya di jiwa ini memang cukup panjang, karena tadi menyangkut hal-hal yang penting. Yang pertama tentang bagaimana kita memelihara ruang kita,
Kita akan bahas satu hari lagi ya. Lalu yang kedua, bagaimana kita mempersiapkan mata, telinga, dan perasaan kita supaya yang masuk ke jiwa kita jangan yang merusak. Oke, kita perdalam besok ya. Hari ini saya mengucapkan selamat merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Semua harus ke gereja, semua udah ibadah, harus ibadah. Jangan lupa siapkan dirimu menerima tongkat estafet Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih banyak. Bapak, aku bersyukur buat anugerah yang besar di tangan terakhir hati terbuka. Aku bersyukur buat anak-anakmu yang sungguh setia, militan, dan berkenan. Kalau kami mendengar bagian pertama tentang jiwa atau emotional question ini, Tuhan tolong kami itu memahaminya. Terutama baru 2 poin ini Tuhan. Penting buat kami melewati supaya kami menang. Dan esok kami akan teruskan. Kami mau terus perdalam supaya mentalitas kami, jiwa kami terpelihara dan kami maksimal di hadapan-Mu. Terima kasih, aku lepaskan pengurapan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kami bersyukur di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang sudah menerima tuntunan katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sampai besok ya, kita masih dalam tuntunan sepekan. Jangan lupa hari ini ibadah ya. Terus berkati. Shalom.